sekarang. Nah, jadi mereka bisa langsung membaca buku mereka, dan juga sebelum pandemi itu kami juga ada program 15 menit sebelum jam pertama itu membaca buku. Nah, jadi supaya anak-anak tidak lupa membawa bukunya, setelah selesai membaca mereka letakkan di sini buku yang akan mereka baca. Jadi besok mereka bisa langsung ambil. Oh, jadi ini buku-buku anak-anak tuh mereka bawa ke sini, mereka baca, itu dipantau oleh gurunya. Kalau nanti pas selesai bukunya, kalau dia mau sumbangkan atau mau bawa, terserah ya. Oke, baik, terima kasih Bunda ya. Keren. Ini karya mereka ya? Ya, karya anak SMA Don Bosco. Oke, Istana Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Sekarang saya berada di SMA Don Bosco, sekolah saya. Ya, sekolah SMA Don Bosco ini banyak sekali ekstrakurikulernya yang sangat terkenal sejak zaman dahulu kala. Ya, dibangun oleh pendeta, saya lupa namanya. Kepala sekolahnya yang pertama adalah Frater Servas, dan saya sempat ketemu dengan Frater Servas. Sekarang kita ingin melihat kegiatan literasi di SMA Don Bosco. Kita akan jumpa dengan kepala sekolah dan anak-anak SMA Don Bosco yang bertalenta. Yuk kita ikutin. Netizen yang saya cintai, kita sudah ketemu dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Martin, dan juga penggiat literasi dan guru di SMA Don Bosco. Saya udah pantau nih Pak, kegiatan SMA Don Bosco dari dulu ekstrakurikulernya luar biasa ya Pak. Selain memang berprestasi merebut perguruan tinggi top ya, nah, tapi di luar itu talentanya juga banyak. Nah, saya melihat kemarin ini ada peluncuran antologi cerpen SMA Don Bosco Padang, dan literasi merupakan fondasi apa ini, itu keren banget. Karena dengan literasi lah baru kita bisa mendorong membaca, mendorong menulis, mendorong menganalisa, mendorong mengolah, melihat, memperhatikan lingkungan ya, sehingga kita tidak terjebak dengan hoax. Nah, saya ingin tahu Pak, sejak kapan sih sebetulnya? Saya tadi sama Wida, Pak Martin ya, Pak Martin selaku kepala sekolah, pengganti Frater Servas berarti ya. Kalau dulu kan Servas Pak, pintu masuk itu, kalau dulu kan sudah gitu ya, dulu udah berdiri. Ya pasti itu satu yang terlambat kan. Kalau sekarang Pak Martin sih, sekarang kalau kita marahin anak-anak mereka lapor polisi. Gimana Pak Martin, sejak kapan ini? Sebelum kurikulum 13 memang itu dilakukan kalau bulan puasa, tapi tidak dikenal karena memang belum waktu itu ya, tergantung inisiatif sekolah. Sejak kurikulum 2013 salah satu komponen adalah wajib literasi. Lalu kita mulai terapkan di sekolah dengan mewajibkan anak-anak untuk membaca buku. Tapi waktu itu arahnya tidak jelas, belum sistematis. Sehingga di beberapa sekolah misalnya literasi, tapi misalnya dia baca Alkitab, membaca Al-Quran, padahal bukan itu. Ada juga yang menerapkan membaca buku pelajaran, padahal bukan itu. Lalu kemudian kita semakin berkembang, ternyata dia harus anak tuh diwajibkan membaca buku selain mata pelajaran, sehingga sebelum belajar dia sudah punya wawasan seperti pemanasan lah kalau olahraga. Iya. Maka sejak itu baru juga. Jadi literasi tidak hanya sekedar baca
kuno itu ya, left behind. Harusnya kita baca yang lain. Baca yang lain untuk Tapi menegakkan. kalau left behind salah. Itu juga utama, tapi harus utama. Iya, harus utama. Jadi sejak itulah kita buat kebijakan literasi di sekolah ada sedikit memaksa. Yang pertama kami siapkan waktu 15 menit setiap hari itu sebelum belajar anak wajib membaca. Lalu kita kasih target dalam satu semester minimal 3 buku, 3 judul buku dibacakan. Oh, juga. Lalu Ketebalan bukunya dikasih tahu? enggak, pokoknya 3 judul buku. Lalu supaya anak tidak alasan lupa, buku itu kita siapkan sudut literasi di kelas. Oke. Jadi tidak bikin perpustakaan dulu kan satu perpustakaan itu. Ya. Sekarang enggak. Sekarang perpustakaan tetap ada perpustakaan sekolah, tapi di setiap kelas Ditambah setiap kelas ada pojok dan sudut literasi. Lalu setiap selesai membaca, anak memberikan catatan atau resensi singkat tentang bacaan, lalu ditandatangani oleh guru yang masuk pada jam pertama. Yang membuat dikasih nilai plus, sedangkan yang tidak membuat catat minus. Nah, nilai ini nanti di akhir bulan direkap oleh guru bahasa Indonesia sebagai salah satu nilai praktik bahasa Indonesia. Lalu sebulan sekali guru bahasa Indonesia akan menugaskan mereka menulis sesuai tema pembelajaran. Lalu kita siapkan sudut mading di kelas. Jadi setiap kelas punya tempat mading di dalam kelas. Oh, di masing-masing Ya, kelas. sehingga Oh, dia jadi bisa menulis. sudut literasinya ada di masing-masing kelas, madingnya juga ada di masing-masing kelas. Kalau dulu waktu zaman saya madingnya ada di situ. Ya. Begitu aja. Jadi ada mading yang di sekolah punya. Itu nanti kelompok yang tulisannya bagus diseleksi oleh guru bahasa Indonesia masuk ke situ. Kalau bagus itu nanti keluar lagi prosesnya. Sedangkan yang di kelas, semua siswa boleh menulis tentang gambar, tentang foto, informasi tentang apa, silakan dia tulis. Oke, baiklah. Jadi sejak 2013 ya. Terus Ibu Ida sebagai guru literasi, guru apa ya? Guru bahasa Indonesia yang dekat dengan literasi ya. Gimana kekurangan? Banyak kelas semuanya bukan? Tentunya bekerja sama dengan dua guru bahasa Indonesia yang lain. Kami nanti memikirkan seperti tahun sebelum COVID itu kami ada lomba mading dan buat mading kelas, dan itu dikoordinir oleh guru yang memegang kelas masing-masing. Seperti saya kelas 11, nanti bisa sampaikan ke anak-anak lomba seperti ini, caranya seperti bagaimana, seperti itu. Oke, jadi ada nggak? Saya kan punya rumah baca nih, teras talenta, sebut ya, sudah. Nah, teras talenta ini ternyata susah loh Pak, mengajak orang untuk membaca. Kan? Kalau di sini kan di SMK Don Bosco punya kekuatan nggak karena dikaitkan dengan nilai. Kira-kira ada nggak semacam kesulitan menghadapi anak-anak yang kelas membaca? Kalau masalah kesulitan tentunya ada, sedangkan yang kan anak-anak mungkin kami dulu juga ada mungkin terkendala waktu atau terkendala kesulitan. Nah, kalau untuk anak-anak ini motivasi dari saya lihat yang masih rendah untuk membaca. Nah, tapi tadi dengan adanya dikaitkan dengan nilai, tentunya mereka termotivasi. Kemudian karena saya melihat motivasi anak-anak di awal mereka, itu yang saya berikan dulu. Masih beliau nasihat motivasi, dia nak jadi penulis. Terus saya dan Pak Martin sering mencomot kata-kata pemuliaan kartu. Kalau tidak menulis maka akan hilang dari sejarah. Nah, itu sangat sepertinya sangat berdampak untuk anak-anak. Eksistensialitas dari tulisan. Iya, Bu. Nah, itu sepertinya berdampak bagi anak-anak ini, dan dengan sedikit tadi kita memaksa dikasih tugas, kemudian saya juga coba untuk jalan kerjasama dengan beberapa guru. Nah, jadi dengan kegiatan literasi sekolah dan saya lihat juga ada yang berbakat, saya kumpulkan bisa terbitkan. Ini anak yang kedua.
peran Ibu Ida ya. Kalau sekolah peran gimana tuh? Apakah mengalokasikan anggaran atau memberikan lomba hadiah apa? Ya, jadi kalau sekolah mau fasilitasi yang pertama itu membuat kebijakan bahwa ini kegiatan wajib harus diikuti. Kemudian memang ada memberikan perhatian, memberi support, semangat ya. Kemudian kita ikutkan mereka yang potensial untuk lomba, menulis artikel di UNA, di perpajakan, dan syukur alhamdulillah mereka juara. Kemudian di perpajakan juga untuk kantor pajak itu juara tingkat Sundar. Jadi dari 9 juara ke 9-nya dari dulu. 10 juara, 9 dari generasi. Wow, bangga. Aku punya SMK dan Moskwa angkatan 76. Berarti kurang baca, kurang tahu ya. Dulu zaman dulu kan kalau saya kan nyanyi kan, hobinya nyanyi kan. Kemudian vokal kita itu Pak, angkatan 76, 77 itu juara 1 terus Pak. Pak Didik di mana-mana juara 1. Kita bahkan undang nyanyi sampai sama Lulu, sampai banyak-banyak ini kan ya. Dan ternyata masih berprestasi sampai sekarang. Jadi kalau untuk prestasi sejak pandemi, saya pikir kalau lomba di Kota Padang kan semua pada tutup, gimana menyalurkan? Maka ada lomba online. Lomba online kebetulan lomba menulis ini pun secara online. Jadi kita ikutkan mereka webinar, lalu kemudian misalnya tarian juga diminta lomba kreasi, kita suruh anak menari, disuruh dikirim. Nah, meskipun belum juara, tetapi mereka merasa dulu juga Sumber Talenta banyak yang ya. Juara-juara juga sudah jadi hebat-hebat kayak Ricky Cuaca, apalagi Nindi, terus apalagi banyak ya. Jadi fasilitasi sekolah yang lain kita buat lomba pada setiap semester, pada akhir semester, lalu juga kita kasih sedikit hadiah lah. Hadiahnya biasanya buku. Kemudian untuk lomba-lomba yang seperti sekarang kita subsidi inset dari sekolah. Jadi kalau biayanya insetnya 50.000, sekolah 50%, 25.000, mereka bayar 25.000. Jadi ada tanggung jawabnya juga ya. Jadi kalau bukunya diterbitkan mereka dapat buku. Saya bilang ini kamu bangga loh. Kalau kamu dapat KFC 1 kotak kan habis. Ya. Tapi kalau buku sampai anak cucu kamu sudah punya karya. Nah, jadi itu yang kita bisa lakukan dari sekolah. Lalu ya pokoknya asal mereka ini kita ikut juga pelatihan kalau dari kelompok kemarin itu dari kelompok Buya yang dari ketua mamanya itu Buya Safei dengan itu kan dia buat gerakan literasi pelatihan. Nah, kita ikutkan mereka yang punya bakat menulis ke pelatihan itu. Jadi itu. Jadi banyak sekali talentanya, tidak hanya menulis ya, apalagi talenta yang sedang menonjol sudah menulis di tingkat nasional, tingkat provinsi, Padang bahkan di sudah banyak ya. Kemarin saya dengar ada yang juara Miss yang Sumbar, apa itu Miss yang Sumbar? Jadi itu pemilihan seperti ajang pemilihan putri Indonesia, tapi itu untuk anak-anak yang usia remaja. Baik, kita lanjut ke anak-anak yang bertalenta yang bisa menceritakan pengalamannya, suka dukanya menulis. Saya Ezra dari Don Bosco. Kemarin ini saya meraih posisi ke-20 nasional dalam rangka lomba gerakan literasi. Yang saya terbitkan adalah cerpen tentang perjuangan seorang anak meraih cita-citanya yang sebenarnya bukan cita-cita awalnya, namun karena oleh suatu dorongan duka cita itu menjadi sebuah motivasi yang sungguh-sungguh bagi dia untuk meraih perjuangannya. Dengan sedikit diskriminasi dan bumbu-bumbu ketidaksetaraan, ternyata membuat cerpen saya mendapat posisi ke-20 nasional. Memang dulu SMA kami nggak ada punya eskul yang kayak sejenis tuh, kayak jurnalistik ya kan Bu. Jadi waktu kelas 10 Ibu Ida tawarin waktu itu pertama kali, kalian mau nak siapa yang ikut lomba cerpen portal kata waktu nak lomba pajak. Nak cerpen dulu, cerpen pertama dulu ya kan Bu. Kemudian
puji Tuhan dapat juara 3 kalau nggak salah sekota. Kemudian lagi Ibu Ida tawarin lagi kami untuk ikut lomba pajak, lomba buat sayembara artikel pajak namanya, ya dari Kanwil tuh. Kami semua banyak, kalau nggak salah banyak juga yang ikut waktu itu. Iya. Iya. 9 menang. Di situ kami dibimbing sama Ibu Ida, kami dikasih tahu kalau kalian buat artikel ini ya harus coba pakai cara struktur teks eksposisi waktu itu ya kan. Kemudian kami kan diajarin gitu gimana cara buat artikel yang benar, cara berbahasa yang benar, belum lagi pakai puebinya, supaya kan kalau artikel ini kan kita harus gunain kata-kata baku gitu ya kan Bu. Jadi yang membaca pun ya nyaman gitu ya. Dari sejak itu saya gimana tuh saya diasah terus lah ya kan Bu, gimana cara kita menyusun kata-kata tuh, menyusun kalimat supaya memang terstruktur artikel yang kita kerjakan tersebut. Puji Tuhan karena berkat dorongan guru, orang tua, dan memang kerja keras Budi juga, saya dapat juara 2 waktu itu lomba itu. Kemudian baru terakhir nih pernah juga waktu ikut yang lomba seperti kata Pak Ahmad tadi, buat artikel matematika yang diadakan sama UNAN. Tapi yang waktu itu menang teman saya yang satu lagi, Andini namanya. Terakhir baru ini lomba yang dari GMB ini buat cerpen. Judulnya waktu itu Cahaya dan Redup. Saya buat yang cerpen. Sebenarnya sejak SMA ini saya juga pernah mengikuti lomba-lomba seperti yang teman-teman tadi sudah bilang, yang dari awal memang dibimbing oleh Bu Ida. Pertama yang saya ingat, saya ikut lomba artikel pajak, saya dapat juara favorit waktu itu. Itu pertama kali saya bikin artikel yang benar-benar saya usahain. Mungkin SMP pernah, tapi nggak pernah saya pikir kayak kata-katanya harus kayak gimana, bahasanya kayak gimana. Baru di SMA ini yang benar-benar saya dibimbing, mau tulisnya tuh kayak gimana biar orang ngerti, gimana biar tulisannya bagus. Nah itu waktu kelas 1, kelas 2 pernah juga ikut buat mading sekolah, atau ada juga lomba-lomba lain yang saya ikuti, tapi waktu itu belum menang. Tapi nggak apa-apa, karena kan yang penting kita belajarnya kan. Dan di kelas 3 ini awal-awal kita ikut sekolah online, kita ikut lomba ini yang menulis cerpen. Waktu itu semuanya temanya perjuangan. Kalau saya sendiri, saya dari SD dulu saya suka baca majalah Bobo, kan banyak tuh cerpennya, ceritanya beda-beda. Terus nanti waktu SMP saya coba baca novel, saya suka baca sama saya suka nulis. Kalau nulis ini lebih ke, kalau saya ngomong saya kurang bisa menyampaikan apa yang saya maksud karena dengan cepat, dengan gimana ya biar orang itu cepat ngerti. Kalau nulis itu saya punya waktu lebih banyak buat mikir. Jadi saya suka kalau misalnya saya lagi marah sama orang, jadi saya usahain tulis. Misalnya saya tulis di chat misalnya, apalagi zaman sekarang kan. Terus juga di zaman sekarang orang banyak pakai HP, semuanya di HP. Kita ngomong sama orang juga dari HP. Itu kita pasti pernah lihat orang yang nulis kok nggak jelas, orang yang nulis bahasanya kasar misalnya, yang bikin orang kesel, bikin orang sedih. Jadi dari nulis-nulis ini juga saya belajar gimana cara biar bahasa saya bagus, tapi juga nggak orang itu langsung ngerti, nggak bertele-tele. Terus saya coba bikin dulu pas SD juga pernah saya bikin cerpen, tapi bahasanya tentu nggak sebagus kalau yang di sekarang. Di SMA kita berkali-kali belajar tentang cerpen, cara nulis-nulis yang bagus. Akhirnya waktu itu kita temanya perjuangan. Saya bikin tentang orang masuk SMA yang jadi kenapa ngerasa sedih terus. Kalau orang kan sekarang yang menceritakan itu, yang menceritakan perasaannya sering dianggap remeh ya sama orang, kayak bilang apa sih biasa aja. Saya pengen coba menyampaikan ke orang kalau yang kayak gitu tuh nggak bisa kita anggap remeh. Semua orang kan punya masalah, nggak semua orang bisa ceritain ke orang lain. Nah dari situ alhamdulillah saya dapat juara 3. Terus sekarang juara 3-nya udah saya dapat juga buku waktu itu sama piagam. Sebenarnya saya seneng loh, karena selama SMA ini saya sering ikut lomba, tapi saya jarang juara. Alhamdulillah kali ini juara. Nah, jadi makasih Bu Ida juga, makasih guru-guru semuanya yang udah beri platform sama pengajaran buat saya selama ini, buat kita semua selama ini.
Perkenalkan, nama saya Zeski, bisa panggil saya Zeski. Apa yang Zeski alami bisa menulis bagus. Kan dia rekomendasi sama gurunya pintar menulis, berarti kan hebat dong. Menurut saya nggak hebat. Ini hati namanya. Karena saya cuma menulis apa saja yang ada di kepala saya, bisa tulis. Mungkin meskipun tidak masuk akal, tapi saya tulis. Imajinasinya bergerak terus ya. Apa aja tuh yang ditulis? Sebenarnya buat literasi ini saya sudah sampai beberapa kali saya buat, tapi menurut saya itu kurang bagus lah. Iya, bagus lah seperti itu. Jadi kurang bagus terus, jadi semakin bagus. Jadi habis itu saya juga lihat di internet itu contoh-contoh yang orang lain buat. Jadi saya lihat-lihat juga, mungkin saya ikut juga tiru lah. Tapi akhirnya itu saya terus saja peristiwa pengalaman saya saat work from home itu pandemi. Jadi saya buat dia itu. Kegiatan produktif lah ya, biar gak stres, nulis terus. Udah banyak bukunya, tulisannya. Saya jarang nggak pernah nulis. Nggak pernah? Enggak. Ini perdana, jadi kemarin itu untuk membuat antologi itu saya sengaja. Oh yang ini. Itu saya sengaja paksa mereka untuk bagi tugas awalnya. Kenapa saya pilih sisi cerpen Zeski dari antara ratusan teman-temannya, kan itu dipilih 50. Karena Bu Ida bisa memotivasi, akhirnya bisa menulis ya, bisa melahirkan buku antologi itu. Ya, masukkan dalam itu luar biasa. Menulis itu dia memang berproses. Sampai kapanpun tidak akan pernah kita merasa matang bagi orang yang ingin meningkatkan kualitas karyanya. Jadi dari masalah proses itu terus untuk memberikan hasil. Terima kasih banyak telah berbincang-bincang bersama saya, Sri Batrisana dan teman-teman anak-anakku. Ini anak-anakku dong. Anak saya yang sudah 43 tahun. Berarti ini tua. Yang sudah berbincang-bincang. Terima kasih banyak Pak Mate, anak-anakku semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.